Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Ini merupakan video kelima dari seri belajar pemrograman Python. Di video yang kelima ini, saya akan membahas tentang penggunaan operator pada bahasa pemrograman Python. Oke, kita langsung masuk pada tutorialnya. Di sini, silakan teman-teman tambahkan teks untuk membagi operator-operator yang akan kita gunakan. Oke, yang pertama itu kita akan menggunakan operator aritmatika. Nah, seperti ini. Silakan tambah code di bawahnya. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini sama saja ya dengan operator yang ada pada matematika yang biasa digunakan oleh teman-teman, misalkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian ada pangkat juga. Nah, di sini nanti kita akan menambahkan dua operator lagi, yaitu modulus dan floor division ya. Nah, floor division itu seperti apa nanti akan saya jelaskan. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Kita akan melakukan penjumlahan menggunakan Python itu seperti apa. Nah, untuk penjumlahan pada Python, silakan teman-teman buat dulu dua variabelnya di sini. Yang pertama A, di sini saya 5 ya. A-nya itu nilainya adalah 5, kemudian variabel B itu menampung value atau nilai 2. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan operasi penjumlahan. Teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama bisa teman-teman tampung hasilnya di sebuah variabel dengan nama C misalkan atau D, atau teman-teman bisa langsung melakukan operasinya secara langsung. Misalkan seperti ini. A ditambah dengan B. Nah, seperti ini. Oke, maka hasilnya adalah 7. Oke, kita lanjutkan untuk operasi yang lain, yaitu pengurangan ya. Nah, seperti ini. Kita akan langsung print saja. Pengurangan A dikurang B ya, seperti ini. Kita jalankan. Nah, hasilnya adalah 3. Kemudian kita lakukan operasi yang lainnya, misalkan di sini perkalian ya. Nah, untuk perkalian, teman-teman bisa menggunakan simbol bintang seperti ini ya. Nah, oke, ini untuk perkalian. Kita coba jalankan hasilnya 10 ya. Kemudian untuk operasi pembagian di sini, teman-teman bisa memanfaatkan simbol slice atau garis miring ya. Kemudian B di sini. Oke, kita jalankan. Nah, di sini Python secara otomatis langsung melakukan konversi ke bentuk floating point. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita akan coba yang pangkat ya. Nah, pangkat di Python itu seperti apa? Nah, untuk pangkat, teman-teman bisa menggunakan bintang 2 kali. Oke, seperti ini. Nah, jadi double ya. Nah, ini artinya A pangkat B. Nilai A-nya adalah 5, artinya 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 artinya ekuivalen dengan 5 dikali 5 ya. Oke, kita cek hasilnya. Oke, hasilnya adalah 25 di sini. Nah, ini untuk operator aritmatika. Nah, sesuai janji saya di sini, saya akan melakukan penambahan dua operator lagi, yaitu operator modulus. Nah, di sini operator modulus, teman-teman bisa memanfaatkan simbol persen yang ada pada keyboard. Oke, A persen, kemudian B. Seperti ini ya teman-teman, artinya 5 di mod 2. Nah, kita cek hasilnya. 1 ya, di sini.
5 mod 2, sisanya adalah 1. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini adalah floor division. Penulisannya kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita akan coba simbolnya itu teman-teman bisa memanfaatkan tanda slice atau garis miring seperti ini. Itu gunakan 2 kali ya, double, kemudian B. Kita coba jalankan hasilnya seperti apa. Oke, hasilnya di sini adalah 2 ya teman-teman. Nah, artinya apa? Jadi di sini untuk yang floor division ini, kalau untuk modulus itu adalah sisa hasil bagi. Nah, kalau untuk yang floor division itu adalah hasil baginya. Oke, 2 ini 2 dikali atau 5 dibagi berapa yang hasilnya itu sama dengan 2 atau mendekati 5. Jadi tidak boleh angkanya itu lebih daripada 5. Nah, di sini yang bisa dibagi itu adalah 2 ya. Jadi 2 dikali 2 itu adalah 4. 4 itu kurang dari 5 dan tidak lebih dari 5. Jadi tidak boleh lebih ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi yang dipakai adalah 2-nya. Oke, seperti itu ya untuk yang floor division. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang oke, mohon maaf, saya tambahkan teks di sini. Oke, selanjutnya di sini yang akan saya bahas adalah operator assignment ya, atau operator penugasan. Nah, seperti ini. Atau assignment ya. Jadi operatornya itu seperti apa? Mungkin teman-teman udah penasaran ya. Oke, kita langsung saja tambahkan line code-nya di sini. Nah, untuk yang operator penugasan, teman-teman bisa menggunakan gabungan beberapa simbol ya teman-teman. Jadi sebenarnya operator penugasan ini adalah bisa dikatakan sebagai bentuk sederhana dari operator aritmatika ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya jelaskan yang pertama dulu. Yang pertama itu kita bisa memanfaatkan sama dengan. Nah, ini termasuk operator penugasan ya teman-teman. Oke, misalkan kita gunakan nilai yang ini ya. A sama dengan 5, kemudian B sama dengan 2. Atau saya tulis ulang di sini menggunakan XY. X-nya sama dengan 5, kemudian Y-nya itu sama dengan 2, seperti ini misalkan. Oke, kalau sudah, kita akan coba langsung melakukan operasi pada dua bilangan ini ya teman-teman. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa menampungnya di sebuah variabel. Misalkan kita buat variabel dengan nama Z seperti ini. Kemudian X ditambah Y. Nah, ini maksudnya seperti apa? Ini maksudnya jadi Y ini nilai daripada Y itu merupakan hasil dari operasi bagian sebelah kanan. Nah, jadi kalau teman-teman dalami, ini sebenarnya jadi kalau di operator pembanding itu ada dua sisi ya teman-teman. Ada left side, kemudian ada yang right side ya. Jadi ada sisi sebelah kiri dan ada sisi sebelah kanan. Nah, untuk yang operator yang pertama ini, sisi sebelah kiri itu ditentukan oleh operasi dari sisi sebelah kanan. Contohnya, nilai daripada Z itu adalah hasil penjumlahan 5 ditambah 2. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini Z itu adalah memiliki nilai 7. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena hasil operasi dari 5 ditambah 2. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian ada operator yang lainnya, yaitu plus sama dengan. Nah, ini termasuk dalam operator penugasan pada Python atau assignment operator ya di sini. Oke, teman-teman bisa melakukan penjumlahan. Ini saya komen dulu ya teman-teman, karena nanti hasilnya bisa beda. Jadi saya komen dulu aja. Oke,
kemudian kita fokus yang menggunakan operator yang ini ya. Jadi di sini saya akan memanfaatkan nilai yang ada di bagian atas ini, nilai yang udah kita assign di sini, yaitu X dan Y. Misalkan X itu ditambah sama dengan Y. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita coba print hasilnya. Yang di print apa? Yang di print adalah X. Nah, seperti ini. Kita cek hasilnya di sini. Hasilnya adalah 7. Hasilnya adalah 7. Kenapa? Karena ini ekuivalen dengan X sama dengan X ditambah Y ya. Nah, ini operator yang ada di sini itu ekuivalen dengan operator yang bentuknya seperti ini. Oke, X ditambah Y, 5 ditambah 2, hasilnya adalah 7 ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang saya komen lagi. Kenapa? Karena nanti X-nya itu nilainya tidak lagi 5, melainkan 7. Nah, nanti teman-teman akan bingung ya. Jadi, kita akan tetap menggunakan nilai yang stabil. Jadi, X-nya tetap 5, kemudian Y-nya tetap 2. Oke, seperti itu. Kemudian, ada operator yang bentuknya seperti ini. Jadi sama saja ya, karena ini adalah bentuk sederhananya dari operator aritmatika. Jadi ini merupakan hasil gabungan dari operator aritmatika juga. Nanti ada modulus, kemudian ada floor division juga, kemudian ada pangkat juga. Oke, kita coba satu-satu ya teman-teman. Nah di sini yang ketiga ya teman-teman, X ditambah sama dengan bukan ditambah ya, tapi dikurang sama dengan Y seperti ini. Kita cetak X-nya ya teman-teman. Oke, saya jalankan. Hasilnya adalah 3. Oke, saya buat di sini ini ekuivalen dengan X sama dengan X dikurangi Y. Nah, seperti ini. X-nya berapa? X-nya adalah 5, Y-nya adalah 2. Jadi, hasilnya adalah 3. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan operasi yang lainnya, yaitu perkalian sama dengan ya. Untuk simbolnya. Oke, kemudian X kali sama dengan Y ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita tetap cetak X-nya, kita lihat hasilnya 10 ya teman-teman. Jadi ini ekuivalen saja dengan X sama dengan X dikali Y. Nah, seperti ini. Oke, itu untuk yang perkalian menggunakan operator penugasan. Kemudian kita coba lagi untuk operator pembagian ya, pembagian sama dengan X bagi sama dengan Y. Kita lihat hasilnya di sini 2,5 ya teman-teman. X-nya adalah 5, Y-nya adalah 2. Jadi sama saja hasilnya dengan yang ini tadi ya, 2,5. Oke, kita coba lagi untuk operasi pangkat ya teman-teman. Kita coba untuk yang pangkat, apakah bisa? Harusnya bisa ya. Yang pangkat itu bintang 2 kali sama dengan X bintang 2 kali sama dengan Y. Oke, langsung saya buat saja di sini. Ini ekuivalen dengan X pangkat Y. Nah, seperti itu. Kita coba jalankan. Hasilnya 25 ya. Artinya pangkat juga bisa digunakan ya teman-teman. Oke, saya komen lagi yang ini. Oke, mohon maaf. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba untuk operator di sini modulus ya teman-teman. Untuk yang modulus, simbolnya adalah persen sama dengan X persen sama dengan Y. Kita coba jalankan. Hasilnya adalah 1, sama ya di sini hasilnya juga 1 ya. Kemudian yang terakhir adalah floor division.
Untuk yang floor division juga harusnya hasilnya itu sama saja ya teman-teman. Oke, menggunakan double garis miring atau double slash seperti ini, kemudian sama dengan X double slash sama dengan Y. Nah, hasilnya 2 ya teman-teman. Ternyata sama dengan hasil yang pada operator aritmatika. Nah, itulah sebabnya mengapa tadi saya katakan bahwa operator penugasan atau assignment operator ini merupakan bentuk sederhana dari operator aritmatika. Oke, seperti itu. Semoga teman-teman paham. Nah, ini saya komen semua saja ya teman-teman. Oke, mungkin bisa teman-teman coba ya untuk yang operator penugasan ini. Selanjutnya, saya akan tambahkan satu teks. Kita akan coba beralih ke operator pembanding yang tadinya sempat saya singgung sedikit. Di sini operator pembanding. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita tambahkan satu code di bawahnya. Oke. Misalkan di sini saya punya nilai. Tadi kita sudah gunakan AB dan XY. Mungkin kita gunakan yang lain ya. P dan P-nya 5, Q-nya P dan Q ya. Kita coba gunakan variabel yang lain. P dan Q supaya tidak supaya ini ya teman-teman ya. Maksudnya supaya tidak sama dengan tidak ambigu ya teman-teman, supaya tidak ambigu code kita. Oke, yang key-nya ini 2 misalkan seperti ini. Nah, operator pembanding ini contohnya apa saja? Nah, intinya operator pembanding ini untuk membandingkan dua bagian. Jadi, kalau teman-teman ingin, misalkan teman-teman ingin membandingkan suatu benda, nah harusnya ada benda lain yang dijadikan sebagai patokan atau ukuran untuk perbandingan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasannya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke tutorialnya. Misalkan di sini saya punya dua variabel P dan Q, masing-masing menampung nilai dalam bentuk integer ya, yaitu 5 dan 2. Oke. Yang pertama di sini saya ingin menggunakan simbol yang bentuknya seperti ini. Nah, jadi double sama dengan ini itu untuk menunjukkan apakah nilai yang di sisi sebelah kiri sama dengan nilai yang di sisi sebelah kanan. Nah, nanti hasilnya itu berupa apa? Hasilnya itu berupa boolean ya teman-teman, true atau false. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja teman-teman. Saya akan gunakan print, jadi tidak saya tampung, nanti membingungkan ya. Oke, P sama dengan Q. Nah, seperti ini. Jadi maksudnya itu, apakah P itu sama dengan Q? Bukan abjadnya ya teman-teman, melainkan nilai yang sudah kita assign di sana. Nah, nilai yang sudah kita assign yaitu 5 dan 2. Oke, kita coba hasilnya. False. Kenapa false? Karena 5 tidak mungkin sama dengan 2. Kalau kita ubah ya, misalkan 2-nya saya ganti menjadi 5. Harusnya di sini true ya teman-teman. Oke, benar. Itu yang pertama. Saya kembalikan lagi. Kemudian untuk operator pembanding yang kedua yaitu apa ya? Komplementnya dari yang pertama yaitu tidak sama dengan. Nah, misalkan penggunaannya mudah ya teman-teman. Jadi tinggal gunakan di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini. Tinggal kalian sisipkan di tengah-tengah kedua variabel tersebut ya. P dan Q. Nah, seperti ini. Oke, yang kedua hasilnya adalah true ya. Kenapa? Karena P memang benar. P itu tidak sama dengan Q. P-nya 5, Q-nya 2. Nah, seperti itu. Kemudian di sini nah, untuk yang ketiga kita gunakan operator yang lebih besar dari angka yang di sisi sebelah kanan ya. Apakah sisi sebelah kiri itu lebih besar daripada sisi sebelah kanan? Hasilnya tetap sama ya dalam bentuk boolean true atau false. Oke. Misalkan di sini saya print apakah P itu lebih besar dari Q
Kita lihat yang line ketiga, hasilnya true. Ternyata memang benar. P di sini lebih besar daripada Q. Oke. Saya lanjutkan saja. Untuk yang ini adalah kebalikannya ya teman-teman. Print apakah P itu lebih kecil daripada Q. Oke, lihat yang line keempat. Harusnya memang false ya teman-teman. Oke. Nah, untuk yang kelima keenam ini sebenarnya kombinasi ya, kombinasi. Kita menggunakan dua simbol di sini, yaitu lebih besar sama dengan print apakah P itu lebih besar sama dengan Q. Nah, seperti ini. Saya langsung saja ya untuk yang keenamnya juga, lebih kecil sama dengan print apakah P lebih kecil sama dengan Q. Kita lihat hasilnya. Yang pertama ini true karena P ini memang lebih besar daripada 5 ya. Kemudian yang bawah ini salah karena P itu, apakah P lebih kecil sama dengan Q? Tidak ya. P itu lebih besar daripada Q. Makanya di sini hasilnya adalah false. Oke. Bedanya apa? Bedanya ini dan yang ini. Oke, di sini saya contohkan satu saja. Untuk yang lebih besar nih ya. Saya akan bandingkan lebih besar ini kemudian lebih besar sama dengan. Nah, di sini kalau saya sisipkan nilainya 5, itu hasilnya di sini adalah yang ketiga ya, hasilnya true. Tapi kalau misalkan saya sisipkan di sini 2, hasilnya false. Karena tidak ada sama dengannya. Sedangkan yang kelima ini tetap true karena ada sama dengannya. Jadi teman-teman anggap saja ini atau ya, lebih besar atau sama dengan. Jadi kalau dia tidak lebih besar, dia sama dengan. Nah, seperti itu. Untuk mendapatkan nilai true ya maksudnya. Jadi dia ini mendapatkan nilai true ketika P itu lebih besar dari Q atau P sama dengan Q. Jadi kalau misalkan P-nya lebih besar dari Q, hasilnya true. Kalau P sama dengan Q, hasilnya juga true. Nah, itu bedanya teman-teman. Oke, saya rasa mungkin teman-teman juga udah paham sampai di sini. Oke, saya kembalikan nilainya 5 ya, seperti ini. Nah, ini untuk operator pembanding. Selanjutnya, kita masuk ke operator logika ya. Jadi, sebenarnya operator logika ini sama saja ya dengan operator logika pada bahasa pemrograman yang lain. Jadi sebentar, saya tulis dulu di sini. Kemudian akan saya jelaskan operator logika. Saya tambahkan code di bawahnya. Nah, jadi operator logika itu teman-teman kalau pernah belajar tentang logika matematika atau logika informatika, nah di sana teman-teman pasti menemukan and, kemudian or, kemudian not atau negasi ya, ini biasanya negasi. Nah, seperti ini. Nah, ini pasti udah sangat lumrah sekali ya kalau teman-teman berada pada domain informatika atau ilmu komputer. Oke. Untuk mempermudah pemahaman teman-teman, langsung saja ya kita coba di sini. Nanti akan saya jelaskan juga. Untuk yang n itu misalkan kita punya nilai lagi nih. Misalkan apalagi kita gunakan variabel yang lain. nm misalkan ya. N-nya 5. Oh, bukan ya. Ini value atau nilainya juga dalam bentuk boolean ya. Misalkan yang n itu saya buat true, kemudian yang m itu saya buat, atau jangan nm karena hampir mirip pengucapannya, nanti keliru ya. Misalkan ya jk saja ya, j dan k. Semoga belum saya gunakan. Oke, belum saya gunakan ya. Nah, di sini saya gunakan dua variabel yang menampung nilai boolean seperti itu. K, kemukanya itu adalah false. False. Nah, seperti ini. Oke.
saya akan langsung saja, langsung ke ini ya, langsung kita tampilkan ya nilainya. Eh, J, N, atau N. Nah, J, N, K, hasilnya itu apa? Hasilnya adalah false ya teman-teman. Nah, kenapa bisa false? Karena kalau teman-teman belajar tentang, kembali lagi ya ke logika informatika atau logika matematika itu, uh, N untuk operator yang N hasilnya akan true jika kedua-duanya itu bernilai true. Oke, jadi kedua-duanya bernilai true maksudnya J ini true, K juga true. Maka N ini akan menghasilkan true. Saya contohkan saja. Seperti ini. Oke, true ya. Nah, gimana kalau misalkan kedua-duanya false? Maka hasilnya akan false. Jadi udah jelas ya. Untuk mengingatnya, untuk operator yang N itu dia akan bernilai true apabila kedua-duanya itu bernilai true. Selain daripada itu false. Nah, mengingatnya seperti itu saja. Oke, sampai sini semoga teman-teman paham ya. Oke, kemudian saya lanjutkan ke operator yang kedua yaitu OR. J, OR, K. Nah, seperti ini. Kita lihat line yang kedua, bukan line yang pertama. Line pertama ini adalah nilai yang ini, JNK. Kemudian yang kedua ini adalah yang true ini. Nah, atau seperti ini saja. Saya komen supaya teman-teman tidak bingung. Nah, kenapa di sini J or K atau K itu hasilnya true? Karena di sini kita menggunakan operator logikanya itu OR. Jadi OR itu, cara gampang mengingatnya, OR itu bernilai false, kebalikannya ya, OR itu bernilai false jika kedua-duanya bernilai false. Artinya, jika salah satu saja bernilai true, maka hasilnya akan true. Nah, seperti itu. Saya contohkan nih, misalkan kalau yang atas saya false kan juga ya. Maka hasilnya di sini juga false. Tapi kalau misalkan J-nya ini true, K-nya false, maka hasilnya true. Kalau dibalik, misalnya K-nya true, J-nya false, hasilnya juga true. Apalagi kedua-duanya true ya, karena tidak ada pilihan false. Jadi kedua-duanya jika kedua-duanya true, maka hasilnya pastilah true. Oke, itu untuk OR ya. Saya kembalikan lagi. Oke, saya kembalikan lagi. Kemudian yang ketiga itu adalah not, atau not ini biasa kita kenal dengan negasi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung tuliskan saja not J misalkan. Nah, not J itu bernilai true. Kalau not true itu artinya false atau negasinya J ya. Oke. Hasilnya adalah false. Nah, misalkan saya punya challenge nih, challenge sedikit ya. Challenge-nya gampang. Nah, silakan teman-teman coba menggunakan logika N untuk menghasilkan nilai yang bernilai true. Menggunakan logika N dan not ini ya. Logika N dan not misalkan J, N, K. Nah, soalnya seperti ini. Nah, ini kan false. Silakan buat ini menjadi true dengan memanfaatkan operator logika yang lainnya. Bisa ya? Harusnya bisa. Kenapa? Karena ini cukup mudah. Atau kita contohkan saja di sini. J-nya ini adalah true, kemudian yang K ini adalah false. Jadi kita cukup mengubah yang K-nya saja, teman-teman. Kita gunakan not, tambahkan kurung ya. Nah, artinya dia akan mengerjakan yang ini dulu, yang not ini dulu, kemudian kalau ini udah dinotkan, barulah dia mengerjakan keseluruhannya. Oke, true ya hasilnya ya. Bisa juga seperti ini. Nah, ini hasilnya adalah false. Bisa juga teman langsung tambahkan di sini. Oke, not
karena J and K itu hasilnya adalah false, maka not false itu otomatis adalah true. Nah, seperti ini. Gampang ya? Oke. Itu challenge-nya gampang sekali. Mungkin bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan tugas juga ya. Kemudian, saya akan masuk lagi ke operator yang lainnya. Nah, ini sebenarnya operator yang cukup unik. Di Python, saya belum tahu ya kalau di bahasa pemrograman lain apakah ada atau tidak. Belum saya coba cari. Tapi di Python ini ada. Oke, namanya adalah operator keanggotaan atau membership operator ya. Nah, kalau ini teman-teman mungkin biasa menggunakan bukan menggunakan. Kalau teman-teman pernah belajar tentang himpunan, mungkin ada gambaran sedikit tentang operator ini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke code-nya. Nah, operator ini menggunakan kata in dan not in. Seperti itu. Jadi, bukan not tapi no. No atau not. No in ya sepertinya. Nanti kita coba apakah menggunakan no atau not. Oke, yang jelas seperti ini. Nah, ini digunakan untuk mengecek apakah nilai yang kita cari itu ada pada sebuah list. Misalkan saya buat listnya. LST, nama variabelnya, saya buat di sini listnya. Bilangan genap ya. Bilangan genap kurang dari sama dengan 10. Oke, seperti ini. Kemudian data yang saya cari di sini, saya gunakan S untuk menampungnya, yaitu 3. Saya langsung print saja, teman-teman. Nah, apakah S in LST? Nah, seperti ini. Jadi maksudnya adalah apakah S ini menampung 3 ya value-nya. Apakah nilai 3 ini berada pada list ini? Kita coba cek. Hasilnya adalah false. Di sini hasilnya juga boolean ya teman-teman, true and false. Karena nilai 3 ini memang tidak ada di list. Karena list kita adalah bilangan genap yang kurang dari sama dengan 10. Artinya 3 itu tidak mungkin ada ya. Karena 3 adalah ganjil. Oke, misalkan kita cari 2. True ya, karena memang 2 itu ada di list. Nah, gimana yang kalau kita gunakan no, sepertinya not in ya di sini. Oke. Kita coba dulu. False ya. Artinya di sini not in. Oke. Nah, artinya di sini apakah 2 tidak berada pada list? False. Karena 2 ini berada pada list. Oke. Pemahamannya seperti itu ya, teman-teman. Oke, untuk yang not dan not in itu udah kita coba di sini. Kemudian ada lagi hampir sama sebenarnya. Hanya saja ini untuk bukan list melainkan 2 buah integer atau floating point ya teman-teman. Oke, yang kedua ini identity ya, kalau tidak salah saya identity operator atau operator identitas. Saya tuliskan saja di sini. Nah, seperti ini. Saya tambahkan code-nya. Nah, operator identitas itu melibatkan is dan is not ya. Nah, seperti ini. Misalkan kita punya 2 variabel lagi di sini. Oke, apa lagi nih? Misalkan L ini menampung 2 misalkan. Kemudian O, ini L dan O ya, LO, atau ini 2, ini 5. Nah, kita coba gunakan. Apakah, nah ini sebenarnya sama dengan operator, ini ekuivalen dengan operator yang bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk mengecek apakah nilai pada sisi sebelah kiri dan nilai pada sisi sebelah kanan itu sama dengan nilainya sama atau tidak. Nah, seperti itu. Misalkan L is O.
Oke, false ya, karena L itu 5, kemudian O itu 2, 5 itu tidak akan sama dengan 2. Kalau misalkan saya samakan di sini nilainya true ya, teman-teman. Nah, gimana kalau L is not, hasilnya false? Karena di sini apakah L itu tidak sama dengan O? Hasilnya false karena L itu sama dengan O. Nah, seperti itu pemahamannya. Oke, itulah sebab kenapa bahasa Python itu dianggap lebih mudah dan mendekati bahasa yang biasa digunakan sehari-hari. Karena ya ini ya teman-teman, kita bisa memanfaatkan operator-operator seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian operator yang selanjutnya itu apalagi ya? Sebenarnya ada operator yang bitwise ya, bitwise operator, tapi mungkin tidak akan saya bahas di sini karena itu terkait dengan bilangan biner ya teman-teman. Itu operator bitwise namanya. Tidak akan saya tambahkan di sini karena apa ya? Itu lebih ke bit-bit seperti itu. Mungkin nanti saya buatkan videonya secara terpisah. Oke, karena pemahamannya cukup ini ya, cukup banyak, penjelasannya cukup banyak dan pemahamannya juga bagi yang teman-teman yang baru belajar Python itu cukup sulit ya. Apalagi tidak punya background di bidang IT. Oke, nanti saya akan buatkan videonya sendiri mungkin. Kemudian kita coba sedikit bereksperimen saja teman-teman di sini. Saya tambahkan teks untuk kita coba eksperimen di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman punya permasalahan, bukan permasalahan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin melakukan komputasi numerik ya, misalkan dengan operator yang banyak sekali. Nah, teman-teman bingung nih, misalkan mana dulu yang mau dikerjakan, mana yang belakang. Maksudnya seperti ini, mana dulu yang mau dihitung, kemudian mana yang dihitungnya nanti. Nah, seperti itu. Oke, misalkan seperti ini. Kalau saya punya D ini saya langsung tidak saya tampung ke dalam variabel ya, tapi langsung value atau nilainya saya tuliskan saja di sini. Misalkan 2 ditambah 4 dibagi 2. Nah, ini hasilnya saya coba print. Saya print D ya. Oke. Di sini sebentar. 4 dibagi 2 ini 2 tambah 2 4 ya hasilnya ya. Kalau misalkan kita mulai hitung dari yang paling depan, 2 ditambah 4 adalah 6. 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, seperti itu keliru ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman batasi. Misalkan saya mau kalau di sini kan dia otomatis berdasarkan tingkatan. Jadi pembagian dulu kemudian penjumlahan. Nah, saya maunya ini dijumlahkan dulu. Jangan dibagi dulu, tapi dijumlahkan dulu. Misalkan ya teman-teman. Teman-teman bisa batasi dengan menggunakan kurung seperti ini. Oke, jadi nanti yang otomatis yang pertama dikerjakan adalah 2 ditambah 4, kemudian dibagi dengan 2. Kita coba cek. Oke, hasilnya adalah 3 ya teman-teman. Nah, itu sedikit eksperimen dari saya. Mungkin bisa teman-teman contohkan atau mungkin bermanfaat sekali buat teman-teman. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di video yang kelima ini. Silakan teman-teman pelajari. Selamat belajar. Silakan dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan, teman-teman yang ingin belajar tentang Python ya videonya ini. Sekian dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.